Halo teman-teman, saya Immanuel Surmasi dan selamat datang dalam sub video. Pertama-tama saya ingin itu terlihat seperti terlalu serius. Nah, ya di bagian pertama saya meminta maaf untuk beberapa waktu ini tanpa video sama sekali. Ya sorry, oke. Oke, sepertinya sudah lebih baik. Ya, mohon maaf untuk beberapa waktu tanpa video. Jadi, ya itu. Jadi ini video kali ini di video ini kali saya membahas tentang perubahan iklim dan apa sih yang anak muda bisa lakukan untuk hal ini. Mungkin ini sangat sering dibicarakan ya. Dan banyak juga aksi-aksi ini untuk kayak misalkan pilih-pilih sampah, misalkan yang Pandawa Group atau apa begitu yang anak muda dong, itu luar biasa. Dan mungkin teman-teman bingung sih, ada teman-teman yang mungkin belum tahu apa sih itu perubahan iklim. Jadi perubahan iklim itu secara umum adalah perubahan dalam jangka panjang ya, perubahan suhu dan pola cuaca. Nah, perubahan iklim ini sebenarnya hal yang alamiah, normal-normal saja. Tapi permasalahannya, misalkan kita kalau belajar sejarah sebelum tadi, misalkan kita belajar sejarah kan dulu kan ada zaman es, habis itu baru pigi-pigi, baru ini zaman dinosaurus. Nah itu kan zaman es baru datang zaman dinosaurus. Kalau pas zaman es kan tidak ada kehidupan. Setelah itu baru ada zaman dinosaurus yang ada kehidupan. Nah, jadi itu ada perubahan di punya ini iklim. Nah itu jadi sebenarnya itu hal yang normal, tapi yang jadi permasalahannya di beberapa ratus atau puluh atau ribu tahun belakangan ini dia lebih cepat. Nah, kalau semakin cepat nanti ini alam tuh sulit untuk menyesuaikan diri. Misalkan kita akan kesulitan untuk beradaptasi atau kalau dalam biologi sih orang bilang berevolusi dan beradaptasi dengan iklim yang sekarang. Nah, kalau misalkan itu tuh tidak, karena evolusi itu adalah suatu proses adaptasi dalam jangka panjang. Nah, itu proses tuh mungkin itu tuh cukup membantu makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan iklim yang ada dan kondisi geografis dan sebagainya. Tapi kalau misalkan perubahan itu kita percepat, maka kalau manusia mungkin agak enak karena dong bisa punya akal budi dan keterampilan untuk menyesuaikan. Misalkan dingin maka dong tinggal bikin jaket banyak-banyak dan dong pakai. Nah tapi kalau tikus, kalau kecoak, mungkin tidak mungkin dengan berhikmatnya pergi dan buat pabrik ini penghangat ruangan di itu tuh. Nah, jadi akan aneh. Nah, terus apa sih yang bisa kita lakukan untuk perubahan iklim? Rata-rata orang bilang ini tidak salah. Rata-rata orang bilang buang sampah pada tempatnya. Itu adalah langkah yang luar biasa, langkah awal yang luar biasa yang bisa kita lakukan. Tapi sebagai anak muda nih, kalau teman-teman yang nonton di sini nih, saya berharap ada di posisi kok saya berharap tidak, saya berharap kita tidak menjadi orang yang pemula-pemula. Kita harus ini ada di level agak atas sedikit. Jadi ngomong apa sih? Jadi pada intinya tuh kalau misalkan kita hanya berpikir untuk mulai dengan membuang sampah pada tempatnya saja, itu tuh kayaknya kurang pas. Bukan tidak salah, tapi kurang nendang begitu. Karena kalau misalkan kita di Indonesia, terutama saya di ini NTT dan di Alor terkhususnya, nah itu tuh
belum ada tempat ini pengolahan sampah. Jadi kalau misalkan kita buang sampah pada tempatnya, dan akhirnya akan tertumpuk di satu tempat, di tempat pembuangan sampah. Itu juga tidak apa-apa sih, atau tapi sejauh pengamatan itu tuh hanya di bagian kota-kota saja. Tapi kalau di bagian agak ke desa, mungkin teman-teman sempat nonton video sebelumnya yang saya jalan-jalan pergi di ini Sebanjar. Nah itu kan ada tempat sampah, luar biasa itu, so ada tempat sampah. Tapi masalahnya tuh itu tempat sampah tuh akhirnya tidak diapa-apakan dan tertumpuk di situ dan akhirnya dibakar. Jadi kalau teman-teman tahu hukum kekekalan energi, maka itu plastik sampah-sampah dong tuh hanya diubah bentuknya dari padat ke bentuk yang lain, pergi di udara, jadi akhirnya mencemari udara. Jadi kita, kalau saran saya sih teman-teman, kita tuh tidak cukup kalau misalkan kita hanya berpikir untuk buang sampah pada tempat. Jadi mungkin saya ajak teman-teman untuk hal yang lebih lanjut. Kalau teman-teman baru pemula, itu sudah luar biasa buang sampah pada tempatnya. Tapi kalau teman-teman mau naik level, teman-teman coba untuk kurangi konsumsi sampah, atau orang bilang diet sampah. Itu dia cara bagaimana. Dia cara tuh sesimpel kita pergi kita beli di pasar atau belanja lah. Itu kita coba bawa kita punya kantong belanja sendiri, atau mungkin tas atau apapun itu kita bawa sendiri, supaya pas pulang tuh pasti kita juga pusing tuh ini sampah mau diapakan. Jadi lebih baik kita bawa kita tuh ini kantong belanja sendiri, dan akhirnya tidak ada sampah yang terbuang gitu. Karena rata-rata kan ini kantong kantong belanja sampah plastik bag itu kan sekali pakai saja, dan akhirnya terobek, misalkan kita jalan dan tidak sengaja kena kemasan ujung-ujung yang tajam itu dan robek, dan akhirnya buang di tempat sampah dan akhirnya dibakar atau jadi sebaiknya itu kita diet sampah dengan bawa tas belanja sendiri. Yang berikut adalah misalkan kita punya sampah-sampah organik, kayak kita masak kangkung karena kita anak kos, jadi akan selalu makan kangkung. Jadi kayak kangkung tuh kan di ujung tuh kan kita tidak pakai semua toh, jadi ada bagian yang kita buang, tidak mungkin ini kasar-kasar juga kita masak ya, tapi mungkin ada yang masak makan ya tidak apa-apa sih, tapi kan pasti ada lah bagian-bagian, misalkan bagian yang kuning itu kan kita tidak makan. Nah itu tuh daripada buang-buang. Jadi sampah organik itu kalau misalkan kita tumpuk, jadi mungkin banyak orang yang berpikir kalau ini kan sampah organik tidak apa-apa nanti diurai dan sebagainya. Iya sih, tapi kalau misalkan tidak dikelola dengan baik, dia punya proses degradasi itu nanti ini akan menyebabkan menghasilkan gas metana. Nah, jadi itu gas metana itu adalah gas rumah kaca juga yang bisa menyebabkan penipisan lapisan ozon dan ini menyebabkan itu efek rumah kaca tadi. Jadi saya belum jelaskan efek rumah kaca. Jadi misalkan ini matahari dia panas turun, ini bumi, harusnya dia punya ini nih, saya mencari nih akal-akal ini apa panas matahari harusnya turun dan terpantul kembali, tapi kan kita punya ini kan ada atmosfer toh. Nah kita bumi keluar. Nah pas turun terus pas mempantul naik di itu atmosfer karena banyak gas rumah kaca. Jadi akhirnya terpantul kembali, jadi terperangkap di situ saja. Dan ya begitu, kita kepanasan dan akhirnya di kutub ini utara dan selatan juga es juga mencair dan akhirnya meningkatkan
suhu rata-rata ketinggian rata-rata permukaan air laut itu juga bisa menyebabkan banjir rob. Pemukiman di pinggir-pinggir pantai dong itu akan menyebabkan dong akan kesulitan karena rumah dong rusak, dan ikan beberapa spesies kayak terumbu karang dong tuh itu tuh akan mati juga karena kepanasan begitu, karena suhu rata-rata air laut juga meningkat. Jadi kalau teman-teman sudah mengambil satu langkah untuk buang sampah pada tempatnya itu luar biasa, tapi akan lebih baik teman-teman mulai memilah sampah dan diet sampah serta mengelola juga sampah yang sudah kita produksi. Jadi tidak, orang bilang zero waste. Oke, mungkin itu saya satu video yang agak absurd. Tapi ya semoga menginspirasi teman-teman, dan see you on the next video. But don't forget to support me. Jadi teman-teman tolong like, comment, subscribe, dan share. Oke? Ya, itu sangat membantu saya. Setidaknya untuk bikin saya semangat begitu. Kan ternyata konten orang suka. Ya, tapi kalau kamu suka sih. Kalau kamu tidak suka kan kamu like. Kan aneh juga. Dan ya, intinya begitu. Oke, thank you. Tapi jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya.